Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pembahasan soal-soal CPNS. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, yang sehat, prima, jaga kondisi teman-teman karena kita sedang menghadapi tes CPNS ya di SKD ini tahun anggaran 2024. Oke, langsung saja ke pembahasan soal nomor satu. Yang pertama, Anda melihat begitu banyak sampah yang berserakan di ruangan kerja Anda. Padahal di setiap ruangan kerja sudah disediakan tong sampah. Sebagai orang yang berintegritas, apa yang akan Anda lakukan? Oke. Pilihan yang A, membiarkan saja apa yang adanya, membiarkan saja apa adanya karena bukan tanggung jawab Anda. Kemudian pilihan B, memasukkan sampah yang berserakan ke tong sampah. Pilihan C, segera memanggil office boy untuk membersihkan sampah. Pilihan yang D, memasukkan sampah yang berserakan dengan hati yang kesal. Pilihan E, mengingatkan rekan kerja agar memasukkan sampah pada tempatnya. Oke, baik. Dari kelima pilihan ini, pilihan yang paling tepat adalah yang B, memasukkan sampah yang berserakan ke tong sampah. Nah, di sini ada kata-kata integritas, oke? Sebagai orang yang berintegritas, apa sih arti integritas itu? Integritas adalah keselarasan antara nilai-nilai inti dengan ucapan dan tindakan seseorang yang mencerminkan karakter dan kepribadiannya. Gitu ya teman-teman ya, jangan mentang-mentang ada office boy, kita menyuruh mereka seenaknya. Bahkan mungkin ketika di luar jam kerja mereka, kita seenaknya bisa menyuruh mereka. Tidak seperti itu ya teman-teman. Selagi kita bisa, kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Jangan seperti pilihan yang D, memasukkan sampah dengan hati ya kesal sambil menggerutu gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Gonzales mendapatkan gaji 5 juta selama bekerja selama 10 tahun di kantornya. Gaji tersebut hanya cukup untuk membiayai kebutuhan makan keluarganya, sekolah anak, dan cicilan rumahnya. Saat ini, Gonzales bercita-cita ingin membeli mobil. Apa yang sebaiknya Gonzales lakukan? Oke. A. Mengambil setiap kelebihan uang proyek dari perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan. Pilihan B. Berusaha mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Pilihan C. Meminjam uang perusahaan untuk membayar DP mobil. Pilihan yang D. Meminta kenaikan gaji dan mengancam akan keluar dari perusahaan. Lalu pilihan yang E. Mengubur mimpinya untuk membeli mobil. Nah, oke, di sini udah keluar langsung jawabannya ya teman-teman, yaitu yang B, berusaha mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Oke, sebagai individu yang bagus, yang baik, dan berguna bagi sesama, kita harus senantiasa bisa mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan diri. Apalagi kita misalnya memiliki cita-cita yang lainnya, seperti Gonzales yang ingin membeli mobil ini. Kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Karena itu konsekuensi dari keinginannya. Jangan sampai keinginannya malah merusak eh, planning dari kebutuhan-kebutuhan dia tiap bulannya. Misalnya jadi anaknya nggak sekolah karena uangnya terpakai, terus cicilan rumahnya tidak terpakai. Nah, kalau misalnya mengambil uang proyek dari perusahaan itu merupakan sebuah tindakan yang tercela ya teman-teman dan melanggar hukum. Jadi tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Kemudian untuk meminjam uang perusahaan juga tidak bagus karena dia akan menambahkan beban ya. Karena dia udah ada beban kebutuhan makan, anak sama cicilan. Meminta kenaikan gaji juga tidak bagus atas dasar apa? Karena mungkin dia kerja juga itu kan gajinya dari kecil terus meningkat-meningkat, ada skemanya, ada proseduralnya. Dan mengubur mimpi untuk membeli mobil juga tidak bagus ya teman-teman karena itu bukan suatu solusi, malah akan berimbas kepada kinerja dia nantinya ya teman-teman karena cita-citanya dikubur. Lanjut ke soal ketiga. Indonesia dapat meniru dan belajar hal-hal positif dari negara lain. Contohnya seperti kebersihan dari Singapura, kedisiplinan dari Jepang, dan kemauan belajar yang tinggi dari negara Cina. Hal tersebut merupakan manfaat kemajuan iptek dalam bidang ekonomi, keamanan, politik, sosial budaya, atau pertahanan. Jawabannya adalah sosial budaya. Ya, teman-teman. Meniru hal-hal
positif itu memang bagus ya teman-teman, kegiatan meniru itu. Jadi kita meniru, mengambil hal positifnya dan membuang hal-hal negatifnya. Soal nomor 4, Indonesia masih terjajah. Penjajahan yang dilakukan bukan merupakan adu senjata, tetapi merupakan penjajahan mental. Contoh penjajahan mental dan moral yang dialami bangsa Indonesia adalah A. Menjamurnya situs porno, B. Membanjirnya produk luar di dalam negeri, E. Banyaknya tenaga asing, D. Meningkatnya terorisme, atau E. Investasi pengusaha asing di dalam negeri. Oke, jawabannya adalah A. Menjamurnya situs porno. Di sini ada keywordnya ya teman-teman, penjajahan mental. Oke, kalau membanjirnya produk luar di dalam negeri itu lebih ke penjajahan dari segi ekonomi ya teman-teman. Jadi kita kalau melihat soal tuh langsung temukan keywordnya, lalu cari di option ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Anda bekerja di sebuah toko daging. Hari itu, seorang pelanggan datang untuk membeli 10 kilogram daging. Ketika Anda sedang menyiapkan pesanannya, ternyata ada 9 kilogram daging yang masih bagus dan sisanya kurang bagus. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan 10 kilogram daging kepada pelanggan sesuai permintaannya. B. Tetap memberikan 10 kilogram daging dengan memberikan sedikit diskon karena ada daging yang kurang bagus. C. Mengatakan padanya bahwa hanya ada 9 kilogram daging yang tersisa. D. Memberitahukan kepada pelanggan bahwa hanya 9 kilogram daging yang kondisinya masih bagus, atau E. Memberikan tawaran kepada pelanggan agar membeli daging yang lain. Jawabannya yang D ya teman-teman, memberikan kepada pelanggan, memberitahukan pada pelanggan bahwa hanya ada 9 kilogram daging yang kondisinya masih bagus. Hal ini merupakan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar konsumen tidak kecewa ya teman-teman ya. Jadi diberitahukan jangan sampai kita menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Oke, tidak sesuai spesifikasinya dari segi keamanan dan dari segi kualitas barang tersebut. Walaupun kuantitinya sama, tapi kualitasnya belum tentu sama dengan barang-barang yang lainnya. Oke, demikian soal pembahasan dari tes wawasan kebangsaan kali ini. Nantikan video-video selanjutnya ya teman-teman. Saya akan mengupload video ini setiap hari insya Allah ya teman-teman. Demikian, semoga teman-teman diberikan kelancaran sampai hari ujian. Jangan lupa jaga kondisi, persiapkan sebaik mungkin persiapan teman-teman. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya teman-teman. Berjumpa kembali di pembahasan soal berikutnya. Oke, good luck teman-teman.